Udah, saya rekam ya ke cloud ya. Oke, selamat malam. Terima kasih buat teman-teman. Ini ada 6 orang di sini ya, kurang lebih ya 5 ya, 6 sama saya. Ada Pani, ada Pak Anies. Oke, nah sebetulnya ini saya cuma mau sharing aja buat teman-teman karena kan kemarin banyak yang nanya gimana caranya apa bikin-bikin eh, hook di TikTok atau apa. Ini saya kasih tahu semuanya apa yang saya lakukan ya. Sebetulnya sama kayak teman-teman yang bikin semua. Oke. Jadi awalnya sama, ini saya pakai yang namanya ChatGPT ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih di layar saya ada namanya ChatGPT, ini yang gambarnya warna putih. Nomor 2 ya, pojok kiri ke atas sedikit nih ChatGPT. Oke, yang gambarnya bulat ini saya klik. Nah, oke. Ini awal ChatGPT itu awalnya akan seperti ini. Nih, kosong seperti ini ya. Jadi gini, Mbak Dia, maaf boleh di mute Mbak Dia. Oke, ya. Nah, jadi awal asalnya tuh ChatGPT seperti ini. Nah, apa sih yang mesti teman-teman bikin? Contoh nih ya, ini yang saya lakukan teman-teman nih. Saya ambil copy paste aja dari apa yang saya sudah bikin. Nih ya, contohnya gini. Saya adalah seorang pejuang diabetes, ya, genetik, yang ingin memberikan edukasi di sosial media, serta ingin melakukan branding di sosial media, spesifik tentang diabetes. Nanti yang diabetesnya teman-teman tinggal ganti sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Ya, tolong buatkan saya ide konten plan untuk setiap 7 hari, ya, dalam bentuk table. Target audiens saya adalah orang-orang penderita diabetes dengan ekonomi menengah ke atas. Buatlah konten plan dimulai dari hari kerja, hook, ide, dan instruksi, teks pendukung, dan call to action. Ya, jadi saya pakai seperti ini. Ya, nanti teman-teman ketik ya. Kalau saya udah copy doang nih, ya, karena saya udah bikin. Jadi buat contoh ke teman-teman doang. Nanti kalau udah, teman-teman tinggal udah ketik di sini semuanya. Jadi seperti ini, ya, di chat GPT-nya, tinggal send. Ting, udah dia bikinin buat kita. Tunggu aja. Tuh, keluar tampilannya. Kita nggak perlu repot, teman-teman. Senin, Selasa, Rabu, sampai dengan hari Minggu sudah dapat teman-teman kontennya. Jadi, nggak, kalau dibilang nggak ada ide, ini pasti ada. Tinggal mau dibikin apa enggak. Memang nanti pada saat misalkan teman-teman lihat di sini, ya, saya lihat ini caranya ya. Nanti teman-teman tinggal geser-geser ya. Lihat ini udah ada nih ide kontennya apa, edukasi, ya, ngomongnya bagaimana, call to action-nya apa, gitu ya. Ini udah ada hari Senin. Hook-nya apa? Pernah merasa lelah terus-menerus meskipun sudah cukup tidur, gitu kan? Itu jadi hook tuh. Ya, atau hari Selasa gini. Banyak yang bilang diabetes itu turunan. Tapi benarkah? Nah, yang harus teman-teman lakukan lagi adalah intonasi nanti pada saat teman-teman ngerekam. Ya, contoh gini, bayangkan yang banyak yang bilang diabetes itu turunan. Tapi benarkah? Sama teman-teman ngomongin gini, bayangkan yang bilang diabetes itu turunan. Apakah benar? Tapi benarkah gitu loh? Pakai hentakan, pakai gerakan, teman-teman akan jauh lebih berbeda. Ya, karena intonasi itu yang bisa membuat orang penasaran. Akan merubah meskipun teman-teman ngomong kata yang sama, tapi intonasi yang berbeda itu membawakan makna yang berbeda buat orangnya. Ya, terus hari Rabunya ada juga nih. Ini 3 makanan yang bisa membantu mengontrol gula darah Anda, gitu ya. Sama saya ngomong gini, ini 3 makanan yang bisa membantu mengontrol gula darah Anda. Ya, sama yang awal. Ini 3 makanan yang bisa membantu mengontrol gula darah Anda. Beda ya, dengarnya aja teman-teman pasti udah berbeda. Nah, itu yang mesti ditambahin.
Terus ya, setelah ini udah dapat semua, ya misalkan teman-teman ada yang bingung nih hari Jumat misalnya. Olahraga ringan ini bisa bantu turunkan gula darah Anda, ya. Ini kan nanti semuanya tergantung teman-teman ya. Nah, teman-teman suka nih misalkan ya, karena kalau saya nggak selalu ngikutin Senin sampai Jumatnya terus saya ambilin semua. Ini bebas teman-teman. Teman-teman mau ngikutin boleh, enggak juga boleh ya. Nanti kalau udah ini ajak ngobrol chat GPT-nya. Nah, misalkan saya mintanya seperti ini. Ya, saya ketik lagi. Tolong ya, sama kayak teman-teman lagi ngobrol aja. Tolong buatkan detail hari Jumat. Nah, seperti ini. Saya cuma minta hari Jumat. Nanti kalau teman-teman mau dari Senin sampai Minggu diikutin, ya begitu hari Senin pagi teman-teman tulis segini, tolong buatkan detail hari Senin. Tolong buatkan detail hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi teman-teman seminggu udah ada kontennya. Ya, tolong buatkan detail hari Jumat. Klik kirim. Dia yang bikinin, kita tunggu doang. Detail konten. Olahraga ringan ini bisa bantu turunkan gula darah Anda. Hook. Tahukah Anda olahraga ringan ini selama 15 menit bisa membantu? Idenya apa sih yang harus teman-teman lakukan? Nih keluar. Dia suruh bikin format konten videonya begini, tunjukkan 3 jenis ya, olahraganya jalan kaki, gini ya. Teksnya. Nah, nomor instruksi ini teman-teman boleh ikutin, boleh enggak. Ya, karena ini kan ngeditnya panjang. Nah, kalau saya biasanya saya skip, saya langsung masuk ke sini, gitu loh, ke yang tiga. Tiga ini yang saya ambil kata-katanya untuk dimasukin ke dalam rekaman. Tahukah, tidak perlu olahraga yang berat, cukup gerakan sederhana ini bisa membantu menurunkan gula darah Anda. Coba lakukan setiap hari selama 15 menit ya. Ambil kopi nih, di kopi ya. Nanti saya kasih lihat hasil yang saya udah edit. Oke, kalau ini kurang ya, kalau ini menurut teman-teman kurang nih ya, bisa lagi teman-teman bikinnya begini. Tolong buatkan versi storytelling dan edukasi ya. Nih saya ketik tuh ya. Tolong buatkan versi storytelling dan edukasi. Kirim tuh dia bikinnya lagi buat kita. Storytelling ya. Nih judul kontennya sama, storytellingnya saya dulu termasuk orang yang malas olahraga. Ya, pikir saya buat apa? Saya bukan atlet, toh saya tidak gemuk, tapi suatu hari baru saya dibikin teman-teman kayak lagi bikin satu buah cerita. Ya, dibikin semua, ini digabung-gabungin. Ya, nanti kalau sudah, ini keluar semua nih call to actionnya apa. Bahkan kalau teman-teman mau buat teks di Facebook, caption di Instagram, ini juga ada, di TikTok juga ada gitu ya. Sudah ada semua call to action apa tambahan. Dah, seperti ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ayo, Ya, Nikolidi ada pertanyaan dari Mbak Mona. Oke, apa? ya Ya, selamat malam teman-teman. Jadi kalau kita membuat di chat GPT itu harus sedetail itu ya. betul. Karena gini, kalau saya bikin seperti ini, nanti saya kasih contoh beberapa. Ya, jadi chat GPT itu akan merekod ya atau merekam semua percakapan teman-teman dengan dia selama ini. Ya, ini saya kasih contoh yang paling gampang seperti ini. Atau kalau mau ekstrimnya saya gampang. Ekstrimnya itu saya biasanya bikin tuh lebih simpel. Ya, nih yang saya biasa bikin paling gampang begini nih. Ini saya kasih contoh yang udah pernah saya bikin ya. Nih, saya cuma minta begini doang.
Tuh, buatkan 10 ide konten mengenai diabetes dengan hook yang bisa FYP. Dah, dari sini saya paste send. Tuh, buatkan 10 ide konten mengenai diabetes dengan hook yang bisa FYP. Tuh, dia bikinin seperti ini. Tapi ini bikin hooknya doang ya. Dia keluar nih 10 nih. Contoh nomor 4. Gula darah naik setelah makan. Coba cara ini. Gitu loh. Nah, ini kalau teman-teman ikut langsung, ya, ini kalau di sini baliknya adalah feeling. Menurut teman-teman, kalau saya ambil hook nomor 5 misalkan, penderita diabetes wajib tahu ini 3 mitos yang menyesatkan. Nah, kira-kira kalau saya pakai seperti itu, menarik nggak? Gitu loh. Kalau menurut teman-teman sendiri kurang menarik, nggak usah dipakai. Tapi teman-teman suka nih dengan yang ini nih, penderita diabetes wajib tahu nih, 3 mitos nih. Tapi bingung, tinggal ditanya aja, nomor 5 ada hook lainnya nggak gitu loh. Ada versi lainnya nggak contoh gitu ya. Nomor 5 versi hook yang sangat kontroversial. Nah, dibikinin tuh nomor 5 doang nih, hook yang sangat kontroversial. Dia kasih tuh. Dia akan bikinin semuanya buat kita. Tinggal kita pilih yang mana yang kita mau. Kalau menurut teman-teman dari 1 sampai 5 ini ada yang oke, contoh misalkan, penderita diabetes boleh makan nasi putih, jangan kaget dengan jawabannya. Nomor 2 nih. Kan kebanyakan orang diabetes bilangnya nggak boleh makan nasi putih kan. Wah, ini seru nih, gitu ya. Seru nih kalau saya bilang diabetes ya. Kata-katanya buat teman-teman penggal ya. Kalau ngomongin penderita diabetes ya udahlah sama aja. Diabetes sama aja kan? Ya, disingkat langsung aja. Diabetes boleh makan nasi putih. Jangan kaget. Begini caranya gitu. Tinggal diedit sedikit doang ya. Nah, begitu udah nanti di sini sama nomor 2 tolong buatkan versi edukasinya. Dah, tuh. Wah, kalau ini agak bingung nih. Ini agak berbeda sedikit nih dari yang nomor 2. Kodet, sebelum lanjut Iya, tanya lagi. Tanya lagi. boleh. Kan kita nggak boleh kayak dokter kan? Jadi gimana Benar, benar. supaya kita nggak kejebak? Tadi kan kita edukasi ya, tapi supaya jangan kejebak gitu. Dan kan kalau bisa 1 menit doang. Saya soalnya kemarin nih yang terakhir nih aku kejebak. Akhirnya aku pengen ngejelasin semuanya jadi 3 menit. Untungnya sih memang banyak yang nonton ya. Cuman maksudnya kan itu nggak baik gitu. Apa kita di Nah, bagian itunya kita tulis juga kurang dari 1 menit gitu? oh boleh, boleh bebas aja Mbak Mona. Karena ini kan saya cuma ngambil hooknya doang. Nanti begitu hooknya udah dapet, ya, saya minta detailnya seperti ini. Oke, ini nanti pada saat teman-teman udah kepilih nih, kan teman-teman tinggal mau bikin rekamannya. Nah, pakai teleprompter kan? Nih, salah. Nih, ini saya pakai yang di iPhone ya. Nih, ini yang saya bikin. Ini contoh yang tadi ya, olahraga ringan nih, yang penderita diabetes. Saya tinggal klik. Saya tinggal bikin rekamannya. Olahraga ringan ini bisa jadi solusi untuk penderita diabetes. Ini tinggal di start doang aja. Kembali lagi bersama saya. Ini yang ditandain supaya kita bukan dianggap dokter. Meskipun versi kita edukasi. Kembali lagi bersama saya Kodet, pejuang diabetes genetik. Bukan penderita diabetes ya, kan gak enak denger. Pejuang diabetes genetik. Ini yang kita tandain. Karena saya udah tanya sama si Miss Konten. Miss, gue dipanggil dokter, gue merasanya kayaknya guilty banget dan gue nggak enak banget, gue bukan dokter. Nggak apa-apa kok,
Kan lo udah statement di awal semua konten lo bahwa lo bilang adalah Kodet pejuang diabetes genetik. Kita nggak ngomong, lo nggak pernah bikin statement bahwa itu adalah lo dokter lah, apalah, semua nggak ada. Oke? Jadi, penderita diabetes sering ragu untuk berolahraga karena takut gula darah turun drastis. Padahal olahraga ini meningkatkan sensitif insulin, menjaga kadar gula stabil. Satu, jalan kaki itu sama ya seperti yang tadi. Dua, pergerakan, ya senam peregangan. Yang ketiga, ini juga ada nih, renang. Ya, olahraga favorit Anda apa? Bagikan dan jangan lupa. Nah, terus di belakangnya jangan lupa tetap konsumsi nutrisi. Nah, ini yang saya mau rubah. Ya, Kesehatan DM Kodet untuk info yang lebih lengkap. Salam konnichiwa. Tutup. Dah. Ini 1 menit, 2 menit, 3 menit itu semua tergantung kita yang menentukan. Kalau memang ternyata Mbak Mona bikin menjadi 3 menit, ya itu harus di-cut banyak, dipotong. Mana aja sih? Gini, intinya kalau saya ingat almarhum Mbak Cici selalu ngajarin, ya kita ini memberikan yang mereka harus tahu, bukan semua yang kita tahu, bukan apa yang kita mau kasih, tapi apa yang mereka butuh itu yang kita kasih. Bukan semua yang kita tahu kita kasih, makanya kita penggal-penggalin. Makanya sampai kata-katanya pun saya penggal. Penderita diabetes sama saya langsung diabetes. Nggak usah pakai penderitanya. Supaya apa? Mengurangi detik demi detik yang saya butuhkan. Jadi kata-kata di sini, ini semua teman-teman kopinya dari ChatGPT. Tinggal copy paste, copy paste, copy paste. Ini semua skrip yang saya bikin. Makan gula naik. Nah, ini yang FYP. Tidak makan, ya, tidak ada makanan yang menurunkan gula. Nah, ini salah satu konten yang saya bikin. Nih, ya. Terus ini neuropati diabetik. Ini juga sama. Apa neuropati diabetik ini? Ini saya dapatkan dari apa? Ini saya dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang. Gitu loh, gejala-gejala mereka, kaki apa semua. Nah, dari situ teman-teman mulai mencari lagi. Carinya di mana? ChatGPT lagi. Gejala diabetes, sering kesemutan, sering ini. Apa sih ciri-cirinya atau apa sih ini gitu loh. Nah, nanti dia akan jelasin semuanya. Ini semua ChatGPT yang saya bikin nih, teman-teman. Ya, bahkan saya sampai mau cari jawaban apa aja. Ya, misalkan kemarin ada yang bilang, wah ini sumbernya, informasinya sumber dari dokter kan. Saya pakai ChatGPT loh untuk jawabnya. Nggak apa-apa. Namanya kan kita di sini mau menjawab dengan yang lebih formal. Benar, harus versinya kita. Tapi kita jawabnya supaya nggak salah. Karena kan kita mau bikin konten ini jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek mah, saya tinggal jawab, emang kenapa kalau gue ngopi? Gitu doang, selesai. Tapi saya bikin seperti ini, nih versinya. Iya benar ini, saya memang ambil dari dokter omongan, saya minta sama ChatGPT, tolong buatkan versi yang lebih baiknya. Gitu loh. Ya kan? Saya minta, dia bikinin buat kita. Udah selesai. Terus saya minta gini, nih, saya mau tahu apa sih eh, neuropati sama retinopati diabetik bedanya apa? Dia keluarin di sini tuh. Ini. Jadi saya sedikit malah lebih belajar tentang si edukasinya si diabetes itu dari sini. Penanganannya bagaimana, ya. Jadi ini semua yang saya ambil. Oke, ini saya bikin ini konten edukasi diabetes nih. Tuh. Ini semua awalnya dari sini tuh. Ini yang saya bikin kan di awal nih. Saya copy paste sama persis dengan yang tadi saya contohin ke teman-teman. Ini dia, ya, Senin sampai Minggu. Untuk Jumat, ya, penjelasan detailnya seperti apa? Penjelasan Jumat, olahraga ringan ini, ya, jadi solusi ampuh untuk diabetes loh. Ini yang saya ambil yang tadi buat olahraga yang saya kasih contoh teman-teman. Nih, saya tinggal bikin sini. Penderita diabetes sering ragu untuk berolahraga karena takut berolahraga turun drastis. Sama teman-teman, tinggal copy paste. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial, tidak ada sesuatu yang saya ambil
yang harus bagaimana, tapi saya kurangin. Contoh di sini ada tulisannya yoga, saya nggak ambil yoga. Karena buat saya yang gampang dilakukan jalan kaki, berenang, ya, terus peregangan itu gampang dilakukan. Gitu. Kalau yoga kan ya ibarat kasar harus ikut kelas atau apa itu susah gitu ya. Nggak gampang buat saya tiba-tiba ikut yoga kan susah. Nah, jadi saya potong yang saya pikir, wah ini saya nggak susah nih. Potong aja, ganti yang lain. Titik komanya kita yang nentuin. Oke. Nah, kalau tadi Mbak Mona bilang, contoh pertanyaan Mbak Mona, saya apakah kalau diminta harusnya cuma 1 menit? Ternyata saya merekam jadinya 1,5 menit, 2 menit gitu. Nanti ada caranya. Nanti saya kasih tahu caranya supaya di press. Cuman bedanya ngomongnya sedikit lebih cepat. Ya, oke. ChatGPT ada pertanyaan? Gampang ya? Lanjut Halo? aja dulu kok yang lain. Oke, Lanjut ya. kok, ini sambil sambil Chat, nyoba chat GPT kok. ya. Ternyata bisa ChatGPT ya. sudah, ya. Habis itu masuk ke teleprompter sini, ya, rekaman. Kalau yang Android, teleprompternya sedikit berbeda gitu, tampilannya doang, ya. Nanti teman-teman tinggal cobain aja teleprompternya. Tapi cara penggunaannya sama. Yang membedakan adalah kalau saya pakai iPhone, begitu saya masuk di sini, ini tampilannya full screen. Kalau yang pakai Android, tulisannya itu kecil, kayak floating gitu, ada kotak kecil. Ya, jadi tulisannya doang jadi kecil di situ. Tapi cara pakainya sama, bacanya sama. Nanti kalau teman-teman ini kecepatan, ya ini naik turunnya baca, ini kan waktu start nih, ya. Misalkan kecepatan, ini pelanin gitu loh. Ini ada speednya. Mau berapa? 7, 11, 12, 14 yang sesuai pada saat teman-teman bacain. Kalau ini makin cepat kan bacanya makin cepat nanti. Ya, kalau kayak tadi Mbak Mona kalau bisa baca dengan cepat, ini bisa nih dicepetin. Ini akan mengurangi menitnya. Ini cara pertama. Cuman kita jadi ngebut bacanya di sini. Ya, tapi dengan ngebut di situ juga akan kelihatan lebih enak dibandingkan cara satu lagi nanti yang saya ajarin di CapCut. Oke, teleprompter ya. Tinggal masukin ini salah satu script yang masih saya kerjain ini yang belum selesai ini. Nih, hook-nya adalah hidup Anda terancam oleh penyakit yang mungkin sudah ada di dalam gen Anda saat Anda lahir. Gitu aja hook-nya tuh. Ya, ini masih dalam proses tuh, baru sampai sini. Tinggal copy paste. Teman-teman yang penting punya template opening ya nanti misalnya Mbak Mona dikasih tahu, saya dengar kembali lagi dengan saya Mona atau versinya Mbak Mona seperti apa, udah. Yang penting menunjukkan bahwa Mbak Mona nggak pernah ngomong di awal itu mau edukasi kayak mau apa atau teman-teman tidak pernah ngomong bahwa kembali lagi dengan saya Dokter Kodet nggak gitu. Yang penting saya menunjukkan membranding adalah pejuang diabetes. Berarti saya juga pernah merasakan diabetes atau saya memang ya punya keturunan diabetes. Ya belum tentu harus saya punya diabetes juga karena ada nih nanti kalau udah teman-teman kontennya nyebar ya yang oke, yang setuju, yang wah terima kasih banyak yang nyinyir jauh lebih banyak ya, yang nyinyir jauh lebih banyak. Bahkan ada yang bilang emang pernah ngerasain diabetes gituin. Ya, sebetulnya kan kita tinggal kalau saya mau jangka pendek saya tinggal balas saja gitu. Emang dokter jantung harus sakit jantung dulu baru jadi dokter jantung, ya. Kalau saya pikir, tapi yang kayak gitu-gitu teman-teman boleh lakukan ya. Mau dicuekin boleh, mau di delete juga boleh. Bahkan ada juga ya satu orang itu dia akan komen ke seluruh komen yang ada di situ. Jadi spam, itu langsung aja di blok. Kalau spam bagus ya, mendukung ya bagus sharing juga di oh ya nih saya pernah begini begini begini.
oh ini begini, nggak apa-apa, biarin. Tapi kalau spamnya menjelek-jelekan kita, ya langsung diblok, ya langsung diblok aja orang itu. Di Terus begitu kita blok, secara otomatis semua komen dia akan hilang. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing dengan orang-orang yang seperti itu nantinya, ya. Oke. Nah, setelah udah selesai direkam, ya kan teman-teman dapat rekamnya. Nanti teman-teman tinggal masuk nih, ya. Kalau saya biasanya begitu udah rekaman selesai, saya tinggal masuk ke konten TikTok saya, tinggal add doang di sini. Nggak perlu capek-capek lagi, saya tinggal pilih yang mana yang saya mau upload. Contoh, nah, ini tanpa editan yang susah-susah kok. Nih, klik di sini. Dah, kalau ini udah oke, tinggal next. Ya, next. Sebelum saya masukin, ini yang harus teman-teman ingat, ya, settingan di sini. Oke, konten disclosure-nya ini jangan lupa, ya, di onin, terus your brand. Ya, begitu sudah. Nanti di bawah ini audience control-nya ini jangan lupa di onin 18. Oke, ya. Kalau udah selesai, teman-teman tinggal tulis caption-nya. Ya, biasanya saya caption itu saya cuma tulis hook-nya saya doang, terus sama hashtag selesai. Saya nggak pakai yang lain-lainnya. Tapi kan ini nggak ada teks ya. Teman-teman boleh pakai teks yang di sini. Ya, kalau mau yang gratis teksnya ini. Cara paling gampang langsung. Dah, teman-teman tinggal edit doang karena ini tulisannya pasti sedikit-sedikit yang berbeda. Ya, oke. Kalau ini bikinan sendiri, boleh pakai teks yang di sini. Tapi kalau misalkan yang kita mau ajarin ini adalah tadi gimana caranya kayak saya ngedit video yang testimoni dari orang-orang atau testimoni yang sudah diedit sama orang yang sudah diupload di TikTok, saya mau upload lagi. Gitu ya. Oke, penggunaan ChatGPT ya, beres. Nah, sebelum diupload, ya kayak saya ngajuin bahwa saya menjadi pejuang diabetes. Nah, teman-teman sebelum masuk ke sana, masuk dulu ke sini. Ini ada yang namanya Google Trends. Ya, ini klik di sini. Oke, nah ini saya pakai handphone. Lebih gampang kalau teman-teman pakainya di laptop yang ini. Teman-teman misalkan kayak saya gitu ya, saya ngomongin diabetes. Ya, nih diabetes dia akan keluarin seperti ini. Ya, saya tinggal country-nya Indonesia, periodnya saya mau 30 hari. 30 hari yang kemarin-kemarin ini, selama 30 hari ini, kota mana aja nih, ya, yang ngomongin masalah diabetes. Makanya kalau teman-teman lihat TikTok saya selalu uploadnya Gorontalo. Nggak pernah saya upload di Jakarta. Ya, saya pilihnya Gorontalo. Nah, hari ini tuh Sulawesi nih yang lebih tinggi, North Sulawesi, gitu loh. Nah, untuk pastinya ini regionnya mana sih gitu kan? City aja klik tuh, ya. Tuh, jadi secara kota sekarang yang ngomongin masalah diabetes itu Bengkulu paling tinggi. Tinggal ganti aja lokasinya teman-teman di Bengkulu. Karena 30 hari terakhir yang nyari mengenai diabetes paling tinggi Bengkulu. Kalau dulu Gorontalo nomor satu, ya. Nanti teman-teman tinggal ganti. Teman-teman bisa juga compare nih di sini, misalkan jantung dan eh,
Tuh, ya. Jadi kalau di compare antara jantung dan diabetes, jantung itu lebih tinggi. Jadi teman-teman nanti tinggal cari ya, niche-nya teman-teman mau apa? Ngomongin masalah kesehatannya mau apa? Ya, simple ya. Oke. Nah, sekarang saya mau ngajarin gimana caranya saya ngedit video yang sudah diupload orang, terus saya mau upload Sorry, lagi. sorry, nanya. Ya, Eh, ya. jadi tuh itu tadi kenapa Gorontalo segala macam, jadi kita bisa ngelihat tren. Memangnya kalau seandainya kita menyampaikan kita berada di lokasi itu akan ada terjadi dampak apa? Oke, kalau yang terakhir saya dengan miskonten, kalau misalkan orang lebih banyak gini, ibaratnya gini, Mbak Mona mau jualan mangga, ya, tapi di daerah Mbak Mona itu nggak ada yang nyari mangga, laku nggak mangganya? Aku Nggak kurang. laku. Tapi yang banyak nyari mangga itu yang deket Miracle Center. Mendingan Mbak Mona jualan di sana nggak? Oke, jadi itu tadi adalah untuk nanti akan diarahkan, dia akan dilempar lebih banyak di daerah Gorontalo gitu ya. Iya, jadi dia kan akan nyebarnya biasanya kan berdasarkan lokasinya kita. Kita lokasinya di mana nih secara map? Oh, Gorontalo ya persis awal-awal ditaruhnya di daerah Gorontalo. Oke, wow. Oke, Disebarnya sip. begitu. Makanya konten saya Gorontalo semua. Saya Iya. terus Jihar Gorontalo gitu. Karena Oh, ngomonginnya sama iya, sama iya, iya. Jihar. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Siap. Thank you. Ya, Itu saya good sih banget ya. saya ngambil logiknya begitu. Itu yang disampaikan sama sinis konten. Saya jadi ngambil logiknya, oh berarti kurang lebih kayak begini nih. Karena awal-awal saya pakai lokasinya Kelapa Gading, Kelapa Gading, Kelapa Gading. Ya nonton 200, 300, 200, 300 gitu. Ya, itu. Jadi begitu saya pakai Gorontalo, lumayan banyak orang-orang Sulawesi nonton. Sekarang disebar-sebar ya, lumayan lah. Ya. Oke, nah sekarang gimana caranya ngedit video ya yang sudah diupload kita copy atau yang teman-teman dapat nih di grup Fast Track 13 di grupnya Alpha Fighter ya konten itu mau diupload tapi ada tapinya ya tidak semua konten testimoni itu meskipun teman-teman sudah upload berhasil belum tentu tidak kena pelanggaran. Ingat ya, belum tentu tidak kena pelanggaran. Ya, kok orang itu bisa? Ya, orang itu pada saat upload TikTok masih baru-barunya jadi bebas diupload. Begitu sekarang dia perbaharui. Makanya kalau ada yang tulis Wawa 0B berapa gitu ya. 7 diganti apa, 8 diganti B, 0 diganti O. Sekarang TikTok sudah bisa baca. Wawa dia udah tahu itu WA. Gitu. Makanya di konten VT jangan dimasukin yang kayak gitu-gitu. Itu bisa ketahuan. Nah, ya, tapi yang penting berhasil dulu apa enggaknya aja diupload. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena saya punya kan kemarin saya sempat share kan sama teman-teman, saya lagi bikin nih satu akun khusus testimoni. Ya. Nah, begitu saya upload yang pertama dokter Islami berhasil. Saya upload tentang testimoni tentang penyakit berhasil. Saya upload lagi yang kedua berhasil. Uploadnya berhasil. Nah, setelah udah diupload itu akan ada review. Nah, begitu di review sama mereka, itu kena pelanggaran dua, kecuali yang dokter Islami. Itu tidak kena pelanggaran. Ya, jadi belum tentu apa yang sudah diedit itu tidak kena pelanggaran karena testimoni ini sangat-sangat sulit untuk diupload. Oke ya, caranya begini. Saya masuk ke CapCut. Oke. Nah ya. Nah, saya bikin new project ya. Anggaplah ini saya karena
Kalau pakai upload lagi lama gitu ya. Saya masukin yang di sini. Nih, project ini. Luka diabetes mengering dan cepat pulih. Kok bisa gitu ya? Nah, kalau biasanya standarnya ada yang udah ada teks seperti ini, gitu ya, udah teks. Ya, susah dong, karena ini secara TikTok sudah diketahuan nih bahwa ini udah pernah diupload, ya. Nah, yang saya lakukan adalah bikin caption baru. Oke, saya bikin caption nih, anggap aja yang mana ya, yang bisa nutupin panjang begitu. Ini deh, Jenner ya. Ya, oke. Nah, ini saya tinggal taruh di sini nih. Saya tutupin, ya. Terus saya bisa edit juga stylenya biar benar-benar ketutup. Ya, nanti ini apa namanya tergantung teman-teman ya. Jadi boleh teman-teman ikutin gayanya bebas ya. Ini saya cuma ngasih contoh biar ketutupan doang. Ini aja. Oh, nggak ketutupan. Ini ngeblok. Nih, ya. Saya tinggal tutupin doang. Saya nggak perlu rapi-rapi ya. Ini kan ada nih. Saya tinggal taruh begini. Ya, nanti kalau misalkan yang karena ini kan buat contoh doang. Ya, nanti teman-teman bisa ganti semuanya diedit. Ya, nanti sampai di sini teman-teman lihat lagi. Oh ini enggak nih. Nah ini mesti diedit lagi satu-satu nih. Gitu. Ya, teman-teman sudah ketutup semua. Teman-teman save. Ya, tinggal diekspor aja. Ini oke, ekspor udah begitu, udah ke save, ya, filenya udah ke save. Nanti teman-teman tinggal masuk ke Canva. Wah, ini hasil editan yang tadi nih. Canva, saya tinggal cari contoh nih, saya bikin mobile video. Ini dari nol ya. Nah, harus seperti ini. Oke, ini kan kosong semua sama, ya. Teman-teman tinggal klik ini desain yang pojok kiri paling bawah. Klik desain. Keluar nih semua template-templatenya, ya. Saya tinggal ini saya udah ngomong nih testimoni ini yang biasa saya pakai nih, ya. Tuh, teman-teman tinggal mau ambil template yang mana, bebas, ya. Jadi misalkan teman-teman mau klik aja di sini testimoni. Dah tuh keluar semua template testimonial. Ya, mau tulisan doang, ya, mau apa semua ada di sini. Oke, begitu sudah dapat template yang teman-teman suka, ya, yang cocok dengan karakternya teman-teman. Contohnya, saya anggap aja inilah klik gitu. Dah, ini template yang saya mau pakai. Ya, saya tinggal lihat mana yang saya mau pakai, yang sesuai sama saya. Review real time, review time atau apa ini mau diganti, tinggal di delete, mau di apa, mau diedit atau mau dipakai formatnya sama atau mau diganti, delete, delete, ganti. Saya mau masukin apa, tinggal masukin sini teks, ya. Teksnya mau yang apa? Kita tinggal klik. Mau nulis sendiri juga boleh di sini. Ya, ada pilihan. Ini tinggal tulis di sini teksnya.
testimoni. Nah, gini, mau digedein tinggal digedein. Pindahin ke atas. Warna tinggal diganti. Teng, kelar. Ya. Atau teman-teman mau pakai yang udah ada di sini. Nih, ya. Tinggal pakai oke ini gitu ya. Tinggal diedit. Edit ini ganti menjadi AFC. Ini bawahnya diganti testimoni. Nah, ini tinggal pindahin. Kecilin, gedein, terserah teman-teman. Ya, ini misalkan warna mau diganti, tinggal diganti. Ya, yang sesuai dengan teman-teman aja. Mana yang sukanya. Dah, selesai. Ya, formatnya udah dapat nih. Oke, ininya tinggal diganti, mau di delete boleh, mau diganti boleh. Ya, nah ini satu-satu nih bedanya. Oke, beres. Ya, tinggal masukin dong video yang sudah diedit tadi. Ini tinggal dihapus videonya. Delete, sorry, back. Ini ya posisinya kalau saya delete langsung, ini yang ke delete adalah handphonenya. Nih, tuh handphone yang ke delete. Nah, ini mesti dirubah dulu nih posisinya. Klik di sini, posisinya di sini, send dulu backward ya sekali supaya saya bisa hapus videonya. Paste. Berarti ini mesti 2-3 kali. Nah, sekarang saya tinggal klik di sini baru videonya. Ya, tuh. Nanti teman-teman tinggal masukin video yang tadi. Ini dari upload video, contohnya ini. Nah, ini tinggal besar kecilin. Ya, misalkan sudah. Nah, tadi kan frame-nya mau kelihatan. Ini di videonya dibalik, dipindahin ke belakang posisinya. Back berapa kali diklik aja sampai dia tuh frame-nya keluar seperti ini. Oke, nanti teman-teman tinggal bantu edit. Ini bisa dibesar kecilkan, tinggal zoom out. Ya, jadi kalau sudah, teman-teman tinggal share atau save. Nanti simpan terus teman-teman tinggal diposting. Ini contoh yang saya bikin. Nih, ya. Ini dokter Islami. Ini saya dapatnya dari grup sama ini semua yang saya bikin testimoni. Ini juga dari grup, ya. Template-nya dapat juga di template yang tadi di situ sama nyarinya, ya. Cuman bedanya apa dengan yang ini? Bedanya kalau yang ini ada satu yang kosong nih, ya. Kalau template yang seperti ini, yang ada gambar ini, ya, yang gambar awan itu ada frame-nya. Ya, jadi pada saat saya masukin video seperti ini video gitu ya, saya tinggal klik videonya, saya geser, otomatis masuk tuh. Nah, gitu. Kalau ini waktu saya klik delete, ya, klik delete, di sini ada pilihan. Delete-nya delete video, bukan delete frame. Delete video. Videonya doang yang hilang. Kalau delete frame, semua sama awan-awannya hilang. Nanti kayak teman-teman bikin video yang kayak tadi di awal saya bikin. Agak repot. Yang ini lebih gampang. Sampai sini ada pertanyaan.
Odet, kalau pakai CapCut sendiri aja nggak bisa Ya, ya? bisa pakai CapCut sendiri. Boleh dong kasih caranya CapCut-nya tidak gimana? harus CapCut tidak harus berbayar. CapCut Coba bisa juga gimana? pakai yang gratis. Sama. Edit, Maksudnya editingnya CapCut gimana sendiri itu editingnya? gimana? Iya, Kan kalau ini ini kan yang sama. kemarin aku bahas, kan pakai Canva juga, Nih, yang Odet bilang. oh langsung CapCut aja. Iya, jadi supaya nggak bingung, misalnya orang familiarnya kan di CapCut doang tuh misalnya. Oke, 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 oke. Jadi di CapCut doang. Jujur ya, Teman-teman ada yang mau jujur. tanya, silakan ya Cap, teman-teman. ya. Nih lihat jujur nih CapCut saya cuma ngisi teks doang. Tuh, saya ngeditnya semua di Canva. Di sini cuma teks-teksin doang. Kenapa? Kenapa? Karena gini, ya. Ini kemarin Mbak Mona juga udah bilang sama saya. Waktu saya create new project di sini, nih saya klik template. Ini ada juga templatenya di CapCut. Cuman templatenya CapCut tuh seperti ini. Video-videonya udah pada jadi. Tuh, bukan video-video buat testimoni. Coba ya. Saya nggak pernah juga nih. Nih, testimoni video template. Tuh, bisa juga nih tuh ada tuh. Ya, saya klik ini. Nah, ini saya pakai use template tuh. Ya, saya masukin video ini nih contoh. Next. Tuh, jadi begitu. Ya, ini teman-teman tinggal edit tuh. Nama tokonya teman-teman edit. Kodet gitu. Tuh. Ini teman-teman bisa edit semua tuh. Ya, bisa tuh begitu. Saya nggak pernah pakai malah. Karena buat saya lebih gampang banget di Canva. Nah, kalau udah begini, kalau emang ini sudah bisa seperti ini jauh lebih enak tuh udah teman-teman. Tuh, udah jadi. Sama caranya, Yeay, keren. Jadi ketemu yang ya. baru ya. Jadi ada yang Sama baru ya caranya berarti. nih. Tuh. Cuman bedanya dia itu nggak terlalu banyak yang kita mesti yang bisa diedit-edit gitu loh. Dia itu pakai Oh, orang yang punya orang punya udah jadi, udah terus kita masukin dah. Kalau yang itu oke. orang sudah kalau bedanya kalau di Canva ya testimoninya saya bisa ganti backgroundnya, saya bisa ganti warnanya. Kalau ini cuma ganti videonya, teksnya edit udah. Nih contoh cari Oh lagi iya. yang mana. Tuh nggak terlalu banyak kan? Nih ada nih ya 77K nih tuh lumayan kan? Ada 613 orang yang oke. Use aja template-nya. Nah, dia ini lebih banyak nih. Ini makanya yang bikin bingung karena videonya singkat-singkat. Videonya 5,9 detik, 4 detik. Ini ada banyak tuh. Ini yang buat saya agak Oh, susah ya iya. Paham, Pak. Ya oke oke oke. ya. Sip. Karena kalau ini bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Saya potong-potongin dulu video-videonya sesuai durasi dia. Kan Malah capek. repot ya. Ya oke oke. Ya Ah, ya. ah, Sip. Lanjut. ya. Jadi ini kalau video-video yang di CapCut template-nya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada juga kayak yang tadi cuma satu gitu ya. Boleh kita pakai, tapi kalau nggak ada, nih contoh 13.000 use template. Nah, ini cuma satu nih, boleh dipakai nih. Gitu. Jadi teman-teman mesti cari ya.
gitu. Cuman ini cuma 15 detik videonya, sedangkan testimoninya 2 menit, ya. Kan testimoninya panjang-panjang tuh. Nah, ini cuma 2 detik, 15 detik tuh, 15 second, ya. Jadi itu makanya kenapa saya tidak pakai yang di CapCut untuk ngedit template-nya gitu. Oke, sampai di sini ya. Karena ini cuma 10 detik tuh ternyata tuh videonya. Nggak lewat dari situ, bahkan belum masuk ke yang orang itu tuh. Udah habis. Oke. Nah, kalau videonya yang tadi Mbak Mona bilang, video saya 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya lebih gitu ya dari berapa menit. Nah, ini contoh saya cari video yang panjang. Nih, 2 menit. Oke, ini videonya 2 menit. Saya mau bikin dia lebih cepat. Gimana caranya? Edit, speed, ya, normal. Saya tinggal ganti ini speednya mau berapa kali. Ini kan 248. Ini saya majuin. 1 kali 2. 220. Oh, masih lama. Saya majuin lagi. Jadi 2 menit. Ya, lihat ya yang di bawah ya. Durasinya ya. 248 jadi 2 menit. Saya majuin lagi. Misalkan menjadi 128. Tapi ini 1,9. Hasilnya akan jelek biasanya. Nih, begitu saya play. Oh, ini suaranya nggak kedengeran. Suaranya kedengeran nggak? Nggak ya? Ini suaranya ngomongnya jadi agak lebih cepat. Gitu. Jadi kayak ibaratnya Bang Mona lagi dengerin kaset, saya cepetin. Gitu. Tapi durasinya lebih ini. Selama teman-teman dengerin ternyata oke-nya masih oke nih, ya udah pakai. Gitu kan yang penting ada teksnya di situ. Nanti kalau udah ngerti, oke ya udah pakai aja. Ini saya ekspor ya. Ini saya kasih, saya kirim ke grup nanti di teman-teman bisa dengerin hasilnya seperti apa. Saya juga nggak tahu nih, hasilnya apakah ini secepat itu. Nih 130. Kan tadi pagi saya udah kirim yang versi aslinya. Nah, coba dengerin versi yang udah saya cepetin. Jadi 1 menit 30 detik. Ya, coba teman-teman dengerin nanti. Selama teman-teman dengerin oke, ya sudah, pakai aja. Ya. Tapi jangan yang terlalu panjang ya. Jadi kalau misalkan lewat yang sampai 3 menit, waktu dibikin jadi 1,5 menit, itu ngomong kalau gitu nanti cepet, terlalu cepet. 1,9 itu pasti cepet banget. Saya biasanya cuma 1,1 atau 1,2, 1,3 maksimal saya cepetin. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau sudah ya sudah seperti itu, yang CapCut itu gampang kok. CapCut CapCut itu paling gampang ya. CapCut paling gampang. Saya klik new aja nih di sini. Saya bikin apa? New video ya. New mobile nih, foto kosong lagi. Oke, saya tinggal klik aja di sini desain. Teman-teman klik template, maunya apa?
mengenai misalkan mengenai diabetes. Tuh, langsung dia kasih template yang mengenai diabetes. Ini pun yang diabetes Word ini saya pakai. Template dari dia, Word diabetes, saya ganti menjadi pejuang diabetes. Dah tinggal edit doang kata-katanya. Gampang teman-teman. Nih mau diganti lagi tinggal ke sugar nih tuh. Ya. Atau teman-teman mau bikin sendiri template-nya. Ini juga gampang, jujur ini gampang banget. Ini background-nya teman-teman memasukin ya. Desainnya saya biasanya di elemen kalau itu ya. Ini saya mau ngomongin masalah diabetes. Oke. Nih, keluar seperti ini. Teman-teman mau ambilnya apa? Grafik, ya gambar-gambar ini itu foto atau video. Ya, di sini teman-teman bisa filter lagi nih vertikal. Ya, dan nih keluar videonya yang vertikal. Saya ambil video. Ya, nih, tuh keluar semua video-video tentang diabetes. Nih saya ambil blood sugar nih tuh. Ini video yang saya ambil. Ya, kalau teman-teman lihat di video saya salah satunya ini ada yang ini nih, diabetes, blood sugar. Nah, tinggal seperti ini, di fullin jadi background. Ya, terus backgroundnya biar nggak terlalu menyolok, teman-teman bikin transparan. Nih, tuh, mundurin. Dah, oh kegelapan. Nih, naikin sedikit. Dah, tuh. Jadi backgroundnya tentang diabetes. Tuh, backgroundnya akan bergerak. Terus mau masukin videonya kita, tinggal saya aja upload di sini video tentang punya saya nih. Nih, klik di sini. Ada backgroundnya kan? Jelek kan? Tinggal hilangin backgroundnya. Tapi kalau yang ini, ya, ini yang berbayar ya. Yang hilangin background ini berbayar. Nih, nah yang bisa hilangin backgroundnya si Kodet ini berbayar. Ya, yang gratis nggak bisa hilangin background. Bedanya itu. Tapi teman-teman bisa pakai kok. Ya, cara hilangkan background, buka di Google. Hilangkan background itu ada yang gratis online. Udah hilangin di situ, cuma bedanya kerjanya dua kali aja. Teman-teman upload dulu videonya ke Google, nanti dihilangin backgroundnya, ya. Teman-teman download lagi, masukin lagi ke Canva, yang udah nggak ada background baru dimasukin di sini. Dah, gitu doang. Selalu ada cara. Tapi kalau mau berbayar, ini langsung cepat instan gitu doang. Ya. Nah, ini kanan kirinya menurut saya jelek, tinggal digedein aja videonya tuh, biar full tuh. Dah, jadi tinggal masukin kata-katanya. Oh, ini kegedean kodenya turunin dah. Dah, masukin kata-katanya. Teks. Cari mana yang bagus menurut teman-teman. Ya. Atau oh ini kayaknya kurang nih. Gini caranya kalau mau ngambil dari template orang. Ini ya, dibikin yang kedua videonya. Klik di sini. Masukin lagi elemen di sini. Tadi mana yang bagus menurut teman-teman? Ya, cari begitu ya ada yang bagus. Oh, ada yang bagus nih, misalkan dari sini tinggal cari aja gambar-gambarnya. Gitu loh. Oh, ini diabetes. Klik di sini. Ya, kalau mau pakai begini juga boleh atau mau langsung di sini juga boleh. Ini elemen. Nah, klik di sini. Keluar seperti ini. Gambar-gambarnya. Ya, tinggal tambahin teksnya aja. Teks yang gede misalkan nih. Klik, pindahin ke atas. Ya, tinggal teman-teman ganti, besar kecilin, ganti warnanya yang sesuai. Pokoknya selama ini udah sesuai dengan template teman-teman, udah jadi. Udah sesuai, enak, suka, ya, happy dengan desainnya sendiri, save, kirim.
upload udah di TikTok, nggak perlu repot-repot. Ya, ini gambar gula darah ini saya pakai kok nih. Saya pakai di desain saya yang nah, ini saya bukan ini yang baru. Ini dia nih, pas tuh. Ya, saya biasanya kalau bikin satu desain ini nggak cuma satu, biasanya saya bisa bikin beberapa versi nih tuh. Ya, nanti saya tinggal pilih mana kira-kira yang menurut saya ini cocok buat saya, kayaknya bagus, sesuai, itu yang saya ambil. Gitu tuh. Ini semua video yang sama, cuma backgroundnya aja saya ganti-ganti. Ternyata oh ini kayaknya terlalu pusing backgroundnya gitu kan, nggak jadi. Nah ini itu ada beberapa. Ya. Ini semua ngambilnya dari Canva. Ini semua Canva teman-teman. Ya, gampang kan? Saya juga bukan orang desain. Saya nggak bisa. Kalau teman-teman bilang saya pakai dulu Photoshop apa semua, saya nggak bisa. Canva saya juga awalnya nggak bisa. Saya cuma kutak-atik. Oh gini tuh. Oh gini tuh. Udah. CapCut aja saya malah bilang waktu itu jagoan bawaan CapCut. Saya nggak bisa dulu ngedit CapCut. Akhirnya saya coba buka. Oh gini. Tapi saya tidak terlalu suka karena ya itu CapCut terlalu banyak embel-embelnya. Ini desainnya cuma buat begini-begini. Nah makanya saya banyak di Canva, masukin ke CapCut. CapCut saya bayar untuk bikin teksnya doang. Tapi yang gratis pun teksnya sudah bisa. Tapi kalau cuma masalah teks, teman-teman langsung di TikTok juga bisa. Nggak perlu berbayar. Simple, mudah. Ada pertanyaan? Wah, baru tahu bikin video. Ada bawah nih video. Ya, kalau flyer juga biasanya, kalau flyer nih, kenapa saya bisa lebih bikin flyer teman-teman itu cepat gitu. Nih, ya, saya sudah bikin template-nya. Jadi, saya sudah cari dulu nih template yang banyak gitu ya. Ini kan udah ada nih template-nya. Tapi saya sudah punya template lain. Nih yang saya bakalan buat kapan. Saya mau ganti kapan nanti saya akan ganti. Terus yang seperti ini saya akan ganti kapan gitu loh. Tinggal diedit doang. Ini yang seperti ini. Kalau foto-fotonya memungkinkan buat kita edit seperti ini, saya akan ganti. Saya rubah. Karena kan fotonya teman-teman paling gampang pakai yang lingkaran tuh, ya. Karena nggak ada yang fotonya tinggi berdiri begini kan. Paling gampang taruh yang di lingkaran. Nah, kayaknya saya pakai yang lingkaran nih. Ini template semua. Ini template aslinya yang mana? Kalau nggak salah saya masih ada di belakang. Nih, tuh. Ini masih ada tuh. Udah tinggal diedit gitu doang. Terus mana lagi nih? Itu yang mana ini? Tuh. Ini kemarin bikin ini juga sama. Ini aslinya ini. Ya. Jadinya ini. Tinggal diganti-ganti warnanya tuh. Sebetulnya tadi mau pakai ini. Ya. Cuman agak bingung naruh fotonya di mana. Tuh. Jadi akan ada bikin beberapa versi mana yang akhirnya kira-kira cocok, baru nanti saya ambil. Ini enaknya backgroundnya semua bisa diganti. Ya mau pakai video bisa, mau yang bukan video bisa. Nah ini yang dulu nih banyak. Kalau ini yang ini agak error sekarang. Kadang-kadang bisa berubah sendiri.
Udah tinggal template-template tinggal diganti-ganti doang tuh. Nanti kalau teman-teman udah jadi yang testimoni juga sama, tinggal dibikin template-nya doang, tinggal diganti-ganti doang. Nah, ini template-template yang masih mau dibikin tuh. Tinggal diganti doang. Tuh, ini sempat bikin kaos tuh. Ini beda warna tuh, gampang kan? Mau tinggal bikin beda warna pun udah gampang, tinggal klik-klik doang. Hmm. Nih, desain Hikari nih waktu itu. Semuanya di sini. Bikinnya dari awal. Tuh. Ini ada versi lainnya sebenarnya tuh. Cuman kemarin belum jadi, mikir-mikir kayaknya bagusan yang awal lah. Jadinya lah yang ini. Gitu. Suka bingung, sudah bikin terus nge-save di Canva, besok-besok punya lagi hilang. Beberapa kejadian. Jadi bikin aja. Nggak ada bawaan semuanya. Di Canva pasti akan ada. Caranya bawaan tinggal masuk ke home aja. Home di sini semua ini desainer, recent desainnya bawaan itu pasti ada di sini. Ya, bahkan di sini bikin CV gitu ya. Nih saya bikin CV, bikin PowerPoint itu juga bisa. Nih logo juga bisa. Ya, tuh, semua. Nih CV itu banyak. Bikinin punya orang. Cari template juga punya orang. Ini bikinin PowerPoint. Nah, tuh. Nih ada boykot AFC tuh. Tadi mau bikin ini. Ada semua pasti bawaan di sini. Masuk ke home, cari desainnya semua itu desainnya bawaan. Kalau udah ke save pasti akan ada. Jadi nggak akan ada yang hilang sama si Canva. Bahkan bawaan udah lama nggak aktifin pun, login lagi akan keluar. Bahwa ini hari ini pakai yang gratis, besok berbayar, login dengan email yang sama, akan keluar desain yang lama. Ya. Bahkan desain logo pun bisa dari sini. Ini contoh saya bikin logo ya toko musik. Semua ada, teman-teman. Bikin games juga ada di sini. Ini desain-desain saya yang lama tuh semua. Yang 7 manfaat istirahat tidur yang cukup. Nah, ini semua desain. Ini semua ada di sini. Ini kalau nggak salah apa itu healing face system waktu itu mau bikin. Belum jadi. Banyak malah yang masih belum dibikin. Oke, jadi caranya gitu yang awal ChatGPT, bikin promnya di ChatGPT, udah jadi ajak ngobrol ChatGPT-nya, ya, minta dia kasih kita lebih detail semuanya, ya, begitu udah dikasih detailnya, copy masuk ke teleprompter, rekam, habis rekam, save, masukin kalau udah cocok nih, ya, masukin gitu ya, masukin TikTok, jangan lupa di setting brandnya, disclosure sama 18 tahun, kasih captionnya, kirim, upload ya. Kalau testimoni, kenapa saya minta masukin di CapCut dulu ya? Satu ya, karena nanti waktu di-upload TikTok itu membaca algoritmanya itu video bikinan di CapCut.
Ya, jadi dianggapnya video itu diambil di CapCut, bukan dari TikTok. Oke, begitu sudah diedit. Ya, nah, udah dimasukin teks apa? Kalau dia ada teks, ditutup teks aslinya. Kalau dia nggak ada teks, ya masukin aja teks kita. Begitu udah selesai, save, masukin ke Canva, ditaruh di frame-nya, ya. Begitu udah masukin di frame, udah selesai semua, teman-teman tinggal save di handphonenya, upload ke TikTok, masukin captionnya. Simple, gampang. Kalau teman-teman cobain, ya nggak akan pernah bisa kalau tanpa dicobain. Itu doang. Nah, ini nih ya, ini saya bukain TikToknya yang pejuang diabetes. Nih, ini teman-teman setiap hari ya, itu ini udah dibuka nih. Sekarang masih ada 50 ya. Ini tanpa ada iklan ya. Jadi nanti saya ajarin gimana cara beriklannya. Ini videonya, view-nya udah 321.000 ya. New follower ini benar-benar murni tanpa iklan. New followernya didapat dari sini 1.600. Jadi kalau bisa dibilang hampir 90% follower saya itu didapat dari satu konten ini, dari satu VT ini. Ya, ini setiap hari minimal ada 99 plus. Jadi udah lebih dari 100 yang follower, view, like, komen, share. Totalnya seratusan lebih dalam sehari. Ini tadi saya udah buka, sekarang aja masih ada sisa sekitar 50. Ya. Begitu ini FYP, yang lainnya akan otomatis ngikut teman-teman tuh. Ya. Paling kecil 700. Yang tadinya ini ya paling kecil itu 300 400. Jadi semuanya otomatis ngikut. Di kedua mata saya itu pun ternyata ya Mbak Dia. Oh enggak, pencet. Untuk VT emang bisa bikin konten tentang testimoni. Saya telat masuk ke nggak tahu kalau tadi dibahas apa aja. Oh, belum. Oke. Jadi VT itu boleh tentang testimoni. Ya, Baleni. Tapi itu yang tadi saya bilang. Ambil, download dulu di CapCut, masukin captionnya, ya. Tutup kalau dia ada caption yang awal, tutup dengan captionnya kita, ya. Yang kita edit sendiri ya. Tapi kan kata-katanya sama, kita cuma ngedit tulisannya doang. Terus udah gitu, ya, bawa ke Canva, ya, masukin di frame-frame yang itu, selesai, baru diupload. Nah, itu biasanya berhasil diupload. Kenapa? Saya sudah mengulang. Jadi, awal saya bikin konten ini, kalau teman-teman lihatnya ada 3 yang pakai frame handphone. Itu konten dari yang sebelumnya, dari TikTok saya sebelumnya. Ini ngomongin apa? Alarm bahaya pankreas, ya. Satu, kemudian yang kedua, hati-hati obat diabetes bisa bikin kondisi tambah parah. Ini yang FYP di konten sebelumnya. Di akun sebelumnya itu yang ini nih, yang saya pin yang hati-hati obat diabetes. Ya di sini malah kagak FYP di konten kedua. Jadi TikTok itu tidak akan selalu sama. Ya. Terus ini juga struggle sama gula darah yang kontennya itu yang ketiga. Itu juga saya ambil dari konten saya yang sebelumnya. Jadi yang saya mau ajarin ke teman-teman, selama teman-teman edit videonya itu dulu, teman-teman bisa upload lagi. Karena sudah dianggap sama si TikTok ini original buatan kita, bukan downloadan dari dia. Meskipun teman-teman downloadnya dari TikTok juga. Ya, kok bisa? Ini contohnya. Ini video-video yang saya ambil dari TikTok. Nih, ini dari TikTok.
testimoni Bunda Herti. TikTok, saya download, saya ganti, saya masukin tulisannya. Ya, ini dari TikTok. Oke, ini dari TikTok. Ya, ini dokter Islami juga dari TikTok. Ini juga dari TikTok, dokter-dokter. Ada nggak yang dari grup-grup WA? Ada juga, gitu loh. Mungkin sebagai yang saya bilang, ini Pak Gideon, bayangin banyak yang udah bikin ini nih Gideon. Jemima ada, kemudian Karyana ada, banyak yang bikin punya dia. Ini saya ngambil dari Jemima. TikTok juga source-nya. Tapi saya bisa update lagi. Gitu ya. Ini yang saya bilang tadi kontennya saya sendiri. Nih, obat diabetes. Nih, hati-hati obat diabetes bikin kondisi tambah parah. Ini yang saya upload di akun saya yang lama, yang baru. Ya. Terus lagi struggle nih, lagi struggle sama gula darah. Ini saya ambil dari akun yang lama, masuk ke upload yang baru. Gitu. Terus apa lagi tuh yang saya ambil tuh? Ada 3 kan pokoknya tadi ya. Ini kalau nggak salah menurut saya ini bagus nih. Pankreas punya alarm bahaya. Ini kalau nggak salah yang saya upload lagi. Ya, cuman bedanya saya edit-edit sedikit, kasih-kasih frame, saya upload. Nah, ya itu yang saya bilang. Testimoni bisa nggak? Bisa. Tapi testimoni masih bisa kena pelanggaran. Itu doang. Ya, nah ini yang saya kasih lihat. Ini tiap hari yang saya balas-balesin. Ya, setiap hari ini ada tinggal satu nih request. Ini ya, apa tuh nih ya, itu yang saya lakukan nih. Nih, dia nanya, Pak izin tanya, kemarin mendarah, sekarang cek gula 200, ini semua. Hai Kak, gini-gini ya. Memang akan naik kalau habis makan ya, apalagi kalau pola makan tidak turun. Nah, kayak gini. Kalau udah ngomong-ngomong sedikit ini butuh apa gini, saya langsung sekarang coba begini. Coba konsumsi produk AFC Kak. Apa tuh? Nah, ini kan udah ada jawaban nih. Apa tuh AFC? Berarti dia belum tahu nih tentang AFC. Nah, nanti baru saya akan tulis nih di sini. Ya, itu. Nanti saya akan tulis. Nah, ini contoh yang saya minta nomor handphone. Ya, saya kasih lihat ke teman-teman. Nih, apa obatnya kok neuropati diabetik? Hai Kak, gini-gini AFC pendengar coba. Apa kok nih? Produk kesehatan Kak, ya. Ini iya saya banyak tanya obat kok. Nah, boleh saya minta nomor WA-nya? Ini ya. Kak, karena TikTok agak sensitif kalau bahas produk saya takut kena pelanggaran. Nah, tuh dikasih tuh. Saya WA ya Kak, dah. Ya. Tapi yang sekarang-sekarang ya, ada beberapa yang saya langsung balesnya to the point. Ya, kalau dia cuma ngasih begini, gimana caranya? Saya selalu minta dulu gini, info detailnya. Ya, jadi saya pengen tahu dulu kalau memang gula darahnya tinggi banget, saya akan bilang, wah ini urgent nih harus langsung ya konsumsi, nggak boleh enggak. Saya akan bilang itu. Makanya balik lagi semua jawab menjawab ini tergantung dari teman-teman sendiri. Makin lama teman-teman sudah ya itu bakalan lebih gampang. Nih contohnya ini udah mau nih beli di mana Kak gitu kan. Tapi terakhir-terakhirnya masalah harga ya. Kemarin saya belajar sama Al ya, itu saya udah terapin ya, saya udah bikinin juga itu versi-versinya. Nah, ini ya. Tolong bantu saya Kak. Hai Kak, apa yang bisa dibantu? Badan saya tambah kurus begini begini begini. Hai Kak, konsumsi produk AFC ya. Hai Kak, coba konsumsi produk AFC. Itu. Beli di mana? Nah, ini kan waktunya saya minta nomor handphone.
Hai Kak, maaf boleh saya minta nomor WA-nya sama kayak yang tadi gitu ya. Contoh ya, saya balasin langsung. Send. Dah, tinggal tunggu dia balas. Oke, ini ada yang request malam, ntar aja. Udah malam. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Halo, halo, masih ada orang? Kodet, saya yang baru pemula ini lihat ini jadi banyak yang harus belajar, Kodet. Terima kasih banyak ya. Oh, Mbak Kori, iya terima kasih sama-sama. Kita sama-sama sharing Mbak ya. Jadi saya juga perlu belajar juga. Ya mungkin ada teman-teman kayak yang lain punya apa juga saya bisa belajar dari teman-teman semua. Oke, jadi bahas produk itu di chat juga sensitif ya kok. Sebetulnya enggak Mbak Leni. Tapi kan saya nggak mau ngomong terus-terusan balas dia di chat. Ya, tujuan kita kan bukan itu doang. Tujuan kita kan juga kita mau dapat database-nya dia. Oke, jadi kita akan selalu minta nomor WA-nya supaya apa? Supaya saya bahasnya lebih intens. Kalau di chat gitu, ya saya kan juga nggak mau nih apa namanya kan yang ngechat banyak banget gitu ya. Kalau nanti ini saya baru satu yang bukannya sombong, bukannya baru satu ini yang FYP. Tapi kalau udah banyak bakalan lebih banyak lagi yang masuk tuh chatnya ya. Bahkan kalau di awal-awal itu, waduh capek banget. Di awal-awal itu balesinnya itu capek. Itu kalau teman-teman lihat kan tadi apa namanya message-nya ada lebih dari 500 itu bolak-balik tuh jawabin. Ada orang juga yang ngasih komen itu bakalan banyak. Jadi sebagian ya kalau udah mulai sekarang ini saya nggak selalu tiap hari. Jadi saya tungguin malam nanti saya balesin ya besok pagi dia balas lagi gitu loh. Bahkan kadang-kadang saya Sabtu Minggu saya nggak balas ya. Jadi biar hari Senin saya balesin lagi gitu. Nah, kenapa saya minta biar biar bisa dapat database-nya, biar saya bisa follow up terus. Jadi saya bisa dapat WA-nya, saya tinggal follow up by WA. Nanti saya bisa update juga kalau ada misalkan apa kita ada Zoom atau apa, saya biasanya kirim itu ke mereka. Ini ada Zoom gitu loh. Meskipun mereka sampai saat ini ngomong jujur ya sama teman-teman, saya belum ada satupun yang closing dari TikTok. Ya, kenapa? Ya mungkin ada cara yang masih salah. Ya gitu. Nah, cara baru yang kemarin Al kasih tahu itu mungkin salah satu cara yang saya bisa coba yang kemarin dibikin paket-paket itu, paket A, paket B, paket C kemarin. Ya, tadi saya udah bikin juga paket-paketnya, sudah share ke Bang Mona juga, dan Bang Mona juga share ke teman-teman yang lain. Langsung udah ada yang closing dari flyer itu. Ya, syukurlah bisa membantu meskipun yang bikin belum closing gitu. Oke, ada lagi? Untuk tahu ini orang yang benar atau enggak gimana ya kok. Gini Mbak, saya juga tidak semua kalau udah tahu itu enggak benar orangnya ya atau
Ya mungkin kalau ke Baleni, ya mereka karena dengar bahasa Inggris, mereka pakai Google Translate, mereka kirim ke Baleni. Bukan berarti itu bukan orang Indonesia gitu loh, ya. Karena mungkin dia dengarnya Baleni pakai bahasa Inggris, VT-VT-nya. Makanya dia translatein, atau mungkin ada juga orang dari yang bukan, yang nggak ngerti bahasa Inggris di translate gitu ya. Saya juga kurang tahu gimana bahasa yang dia pakai, tapi saya kalau udah dapet orang yang nggak benar, ya besok-besok saya nggak balas lagi, gitu aja. Ya, bahkan ada yang, saya kan nggak mau terima telepon di nomor WA saya itu. Ya, jadi kalau ada yang telepon, ada yang apa, saya kadang nggak angkat. Ya, pokoknya WA aja dulu. Kalau udah bener ketahuan, baru saya seleksi, saya angkat teleponnya. Nggak semua. Makanya kemarin tuh ada yang curhat dia ditinggalin istri, dia diabetes sudah begini, perusahaan dia bangkrut, ini itu, capek kan kita apa namanya ngurusinnya dia. Ya. Bahkan ada juga yang eh, curhat juga, mohon maaf nih, dia sudah umur sekian, dia sudah tidak bisa melakukan hubungan suami istri, bla bla bla, karena diabetes begini-begini, capek ngurusinnya. Jadi cuekin aja. Iya, jadi yang males ditanggepin nggak usah. Ya, saya juga kalau orang-orang yang udah, oh ya udah saya udah tahu saya nggak mau itu, oh, ini begini begini, ya udah gitu loh. Paling saya follow up sekali-sekali gitu ya, saya kirimin waktu ada apa namanya eh, Zoom ya. Kalau dia udah centang satu berarti saya sudah diblokir, ya udah besok-besok saya nggak kirimin lagi gitu. Selama masih centang dua, dia masuk meskipun saya nggak tahu dibaca apa enggak, tetap saya akan kirim. Tapi kalau centang satu, ya udah saya nggak kirim-kirimin lagi. Dan udah nolak, ya udah saya nggak kirim-kirim lagi gitu. Simple aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah malam juga nih. Jam berapa sekarang? Nggak berasa. Wah, hampir jam 10. Oke, kalau kayak gitu. Ada lagi yang masih mau ditanya, teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin saya stop dulu sampai di sini, ya. Wah, mana nih recordingnya? Kok hilang? Oh, ini dia.